Biografi Al-Baghawi. Nama lengkap Al-Baghawi yaitu Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad Al-Farra. Beliau dikenal dengan nama Al-Farra atau Ibn Al-Farra dalam satu riwayat dan merupakan pekerjaan dari ayahnya yaitu penjual kulit bulu. Nah, sementara penisbahan kata Al-Baghawi itu berasal dari tempat kelahirannya yaitu Bagshur, Marwa Al. Al-Subuki menyebut Al-Baghawi lahir pada tahun 498 Hijriah. Sementara itu terjadi perdebatan di antara para pakar sejarah tentang tahun Al-Baghawi wafat. Terdapat 3 pendapat tentang wafatnya Al-Baghawi itu ya. Yang pertama tahun 510 Hijriah, 515 Hijriah, dan 506 Hijriah. Nah, dengan demikian dapat diketahui bahwa Al-Baghawi hidup pada abad 11 Masehi, masa dinasti Saljuk. Nah, beliau ini Al-Baghawi itu salah seorang ulama penganut mazhab Imam Syafi'i. Nah, di antara guru-guru Al-Baghawi itu ada Husain bin Muhammad Al-Marwazi, seorang qadhi dan tokoh mazhab Syafi'i. Terus yang kedua ada Abu Umar Abu Al-Wahid bin Ahmad Al-Malihi. Terus ada Abu Al-Hasan Muhammad bin Muhammad Al-Sirazi. Ada Abu Al-Hasan Abdul Ar-Rahman bin Muhammad Ad-Dawudi, Ya'qub bin Ahmad Al-Sayrafi, Abu Al-Hasan Ali bin Yusuf Al-Dawudi, dan masih banyak lain guru-gurunya. Nah, Al-Baghawi ini juga memiliki banyak murid, di antaranya Abu Mansur Muhammad bin As'ad Al-Atari, Abu Al-Futuh Muhammad bin Muhammad Al-Ta'i, Abu Al-Makarim Abdullah bin Muhammad Al-Nawqani, Al-Fakhr bin Ali Bukhari, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini ada karya-karya Al-Baghawi. Nah, selain mengajar, Al-Baghawi itu tergolong ulama yang produktif dalam menulis. Salah satu karya terbesarnya adalah kitab tafsir ini, yaitu kitab tafsir Ma'arif At-Tanzil. Nah, beberapa karya lain itu ada Syarh As-Sunnah, Al-Masabih, Al-Arba'in Hadisan, Al-Jam'u Baina Al-Sahihain dalam bidang hadis. Dalam bidang fikihnya ada At-Tahdhib fi Al-Madhhab, Al-Anwar fi Syama'il An-Nabi Al-Muftah, dan yang terakhir ada Majmu'ah min Al-Fatawa. Melanjutkan penjelasan dari Mbak Khair. Latar belakang penulisan tafsir Ma'arif Al-Tanzil. Mengenai latar belakang penulisan kitab Al-Baghawi memberikan pernyataan sebagai berikut. Beberapa sahabatku yang ikhlas dan semangat dalam menuntut ilmu meminta dariku sebuah kitab tentang petunjuk Ma'arif Al-Quran dan tafsirannya. Maka aku penuhi permintaan mereka dengan mengharap anugerah Allah dan kemudahan darinya. Aku melakukan ini karena mentaati wasiat Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya akan datang kepadamu orang-orang dari berbagai penjuru ingin menuntut ilmu. Maka apabila mereka sudah datang kepadamu, perlakukanlah mereka dengan baik. Dan juga saya melakukan hal ini dengan niat mengikuti jejak para ulama terdahulu dalam menunjukkan ilmu asalnya sampai kepada generasi masa depan. Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa terdapat 3 alasan utama dalam penulisan tafsir Ma'arif Al-Tanzil. Sebagai jawaban atas permintaan dari para muridnya sebagai pemenuhan atas wasiat Rasulullah. Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa terdapat 3 alasan utama dalam penulisan tafsir Ma'arif Al-Tanzil. Sebagai jawaban atas permintaan dari para muridnya sebagai pemenuhan atas wasiat Rasulullah dan mengikuti jejak ulama terdahulu dalam membuka ilmu-ilmu untuk generasi masa depan. Dan dari sinilah Al-Baghawi memberi nama tafsirnya dengan judul Ma'arif Al-Tanzil fi Tafsir Al-Quran. Selanjutnya karakteristik penulisan tafsir Ma'arif Al-Tanzil. Tafsir Ma'arif Al-Tanzil ini merujuk terbitan Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut tahun 2004 Lebanon. Tafsir Al-Baghawi terbagi menjadi 4 jilid dengan perincian. Jilid pertama berisikan tafsir surat Al-Fatihah sampai surat An-Nisa beserta mukadimah tafsirnya. Jilid kedua termuat tafsir surah Al-Maidah sampai surat Yusuf. Jilid ketiga tertulis tafsir ayat tafsir
Al-Ra'd sampai surah Al-Fatir, dan jilid keempat tercantum tafsir surah Yasin sampai surat An-Nas. Di dalam mukadimahnya Al-Baghawi menuliskan tentang latar belakang penulisan tafsirnya, menuliskan rangkaian rujukan penafsirannya baik dari sahabat maupun tabi'in, menjelaskan tentang Al-Quran dan mengajarkannya. Fadilah membaca Al-Quran ancaman bagi orang yang menafsiri Al-Quran bil ra'yi tanpa ilmu, dan menyebutkan sanad para ulama. Menginjak ini penafsirannya, Al-Baghawi membuat langkah-langkah penafsiran berupa menyebutkan nama surah dan jumlah ayatnya, Makkiyah dan Madaniyahnya, sebagian asbabun nuzul, menyebutkan i'rab serta penyebutan sanad periwayatan. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan tentang tafsir Ma'alim At-Tanzil karya Imam Al-Baghawi. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber rujukan, metode penafsiran, dan corak tafsir Ma'alim At-Tanzil serta kekurangan dan kelebihan dari tafsir Ma'alim At-Tanzil. Yang pertama kita mulai dari sumber rujukan. Sumber rujukan tafsir Ma'alim At-Tanzil menurut jumhur ulama, dia menggunakan metode sumber rujukan bil maksur, yaitu dengan mengutip berbagai riwayat hadis dan menafsirkan ayat dengan ayat, serta ada beberapa ulama, takrir dari ulama yang menyatakan bahwa tafsir Al-Baghawi atau Ma'alim At-Tanzil ini merupakan ringkasan dari Al-Kasyf wal Bayan karya As-Salabi. Dan beberapa ulama juga ada yang memberikan mengklasifikasikan tafsir Al-Baghawi, dia bukan menggunakan sumber rujukan bil maksur, melainkan bil ikhtiraq, yaitu penggabungan antara bil maksur dan bil ra'yi. Hal ini didasari oleh ditemukannya beberapa pendapat dari Al-Baghawi dalam tafsirnya. Tapi pendapat ini berlainan dengan pendapat jumhur ulama. Nah, ini beberapa contoh tafsir Al-Baghawi bersumber rujukan bil maksur, yaitu yang pertama tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya yaitu mengenai penafsiran ayat ke-7 dari surat Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini yang dimaksud dengan alladzina an'amta 'alaihim yaitu mananta 'alaihim bil hidayah wa taufiq, qala Ikrimah mananta 'alaihim bisabat al iman wa istiqamah wa hum al-anbiya. Yang dimaksud alladzina an'amta 'alaihim yaitu al-anbiya. Kemudian ada komentar juga yang menyatakan hum kullu man sabbatahullahu 'alal iman dengan nabiyyin wal mu'minin alladzina dzakarahu ta'ala fi qoulihi faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Jadi yang dimaksudkan dari alladzina an'amta 'alaihim itu bukan hanya al-anbiya, tapi juga al-mu'minun, dengan dasar ayat surat An-Nisa ayat 69. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Kemudian tafsir Al-Qur'an dengan As-Sunnah. Contohnya yaitu mengenai alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Itu orang-orang beriman yang tidak pernah melakukan kedzaliman. Tapi di sini ada sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Wahid Al-Maliki yang menyatakan bahwa yang dimaksud orang-orang beriman yang tidak pernah melakukan kedzaliman adalah laisa dzalika faqalu ya Rasulullah fa inna la yadlim nafsahu. Ya Rasulullah, kita tidak pernah tidak ada fa inna la yadlim nafsahu fa inna la yadlim nafsahu. Kita itu orang yang mendolimi diri sendiri. Jadi tidak ada orang yang terbebas dari kedoliman dalam dirinya sendiri. Terus kemudian Nabi menjawab dengan laisa dzalika innama huwa syirku alam tasma'u ila ma qala Luqman ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim.
yang dimaksud dalam alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin itu adalah asyirak billah. Jadi bukan kedoliman ke dalam diri sendiri, tapi yang dimaksud kedoliman di sini adalah syirak billah, menyekutukan Allah. Dan ini dijelaskan penafsirannya yaitu Al-Quran dengan As-Sunnah. Tafsiran Al-Baghawi dan tafsirnya menggunakan metode penafsiran tahlili tapi musal. Tahlili yang tidak terlalu panjang lebar seperti tafsirnya Imam Ar-Razi misalkan, tapi juga tidak sampai mendekati metode ijmali seperti Jalalain misalkan. Jadi tahlilinya sedang dengan metode penulisan sistem tartib mushafi. Nah, ini adalah contohnya. Contoh penafsiran tafsir Al-Baghawi dengan metode tahlili musawwar. Kita ambil contoh surat Al-Fatihah ayat 2 dan ayat 3. Di sini menjelaskan tentang alhamdulillahirabbil alamin. Di sini menjelaskan tentang perbedaan hamdu dengan syukur dengan bahasa yang mudah, singkat dan tidak bertele-tele. Kemudian lanjut ke corak penafsiran. Corak penafsiran meskipun berlatar belakang sebagai seorang fakih mempengaruhi corak penafsiran Al-Baghawi. Banyak dijumpai Al-Baghawi memperpanjang penjelasan ketika bersentuhan dengan hukum fikih. Berarti bisa dikatakan bahwa corak penafsiran dari tafsir Al-Baghawi atau Ma'alimut Tanzil itu menggunakan corak fikih. Contohnya di sini ketika menjelaskan al-quru di antara para ulama fikih wal quru jam'u qur'in far'in. Di sini menjelaskan waqtalafa ahlul ilmi fil qur'i fa dhahaba jama'atun ila anna al-hayd. Ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa al-quru itu dimaknai haid. Wa huwa, siapakah mereka? Qaulu Umar wa Ali wa Ibnu Mas'ud bin Abbas, yaitu pendapatnya Umar, Ali, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Wa bihi qala Al-Hasan wa Mujahid, termasuk juga Al-Hasan dan Al-Mujahid. Wa ilaihi dhahaba Al-Auza'i wa Thawri wa ashabu ar-Ra'i. Nah, wahtaju bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mustahabun da'i salata ayyama aqra'ika, dengan dalil hadis tersebut. Fa inna ma tad'u al-mar'at as-salata ayyama haidha. Terus yang kemudian pendapat yang kedua adalah memaknai itu dengan makna tuhur. Wa dhahaba jama'atun ila annaha al-abhar wa huwa qaulu Zaid bin Sabit wa Abdullah bin Umar wa Aisyah wa qaulul fuqaha as-sab'ah wa Zuhri wa Malik wa Syafi'i. Dan di sini yang menyatakan bahwa makna tuhur sebagai tuhur itu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar, wa Aisyah, qaulul fuqaha as-sab'ah wa Zuhri. Kemudian ada Imam Rabi'ah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi ketika pembahasan fikih dia seorang Imam Al-Baghawi itu menjelaskan secara lebih rinci dibanding lain. Kemudian selain itu, sebelum menjelaskan isi kandungan ayat, Al-Baghawi juga membedakan tentang ta'rifat dari segi bahasa. Contohnya, Tsumma stawa 'ala alaihi fasakhkhara asy-syamsa wal qamara dalalahuma. Beliau menjelaskan tentang makna sakhkhara dengan dalalah, terus kemudian ada istawa dengan makna ala. Ada lagi yaitu kullun yajri yajriyani ala ma yuridullah. Dalam ayat tersebut Al-Baghawi menafsirkan bahasa secara ringkas seperti istiwa dimaknai ala. Meskipun dalam tafsirnya memuat segala hal dan bersifat kompleks, namun yang menjadi dominan pembahasan adalah ittijah al-fiqhi dan al-lughawi. Jadi bisa disimpulkan bahwa corak penafsiran dari
tafsir Ma'alim Tanzil itu berupa Al-Fiqhi dan Al-Lughawi. Kemudian ke pembahasan bagian tafsir Ma'alim Tanzil. Kelebihan pertama, salah satu kitab tafsir pertama yang menyajikan pembahasan secara ringkas sehingga bisa dibaca, dipahami, diteliti dengan oleh berbagai tingkat, khususnya orang awam. Dia tidak menggunakan bahasa yang ilmiah, jadi mudah dipahami. Yang kedua tidak menggunakan sangat informatif dan bersandar pada sebuah riwayat. Ya, tadi dijelaskan bahwa sumber rujukannya itu menggunakan bil maksud. Kemudian tidak istilah-istilah dunia selektif dalam hadis, sangat jelas penjelasannya, tidak terlalu berlebihan menyebutkan qiraat. Di dalam kitab Al-Baghawi juga ada yang namanya qiraat, tapi tidak dijelaskan secara rinci. Sangat memperhatikan betul aspek kebahasaan. Terdapat hukum-hukum dalam tafsirnya dengan pembahasan yang luas, muat berbagai dasar dalam penafsiran ayat. Yang terakhir, kekurangan tafsir Ma'alim Tanzil. Pertama, pemahamannya yang mendetail karena kitab ini belum bisa memberikan pemahaman yang mendetail karena penjelasan yang singkat dan tidak mendalam. Tidak seperti kitabnya Imam Fakhr Ar-Razi. Yang kedua, menyebutkan perbedaan pendapat dan perbedaan riwayat. Kebanyakan hanya menukil saja, jarang melakukan tajwid dan memberikan komentar atas perbedaan yang dinukil. Ya, tadi seperti contoh perbedaan makna al-huruf, beliau hanya menukilkan saja, tidak melakukan tajwid, meskipun beliau itu seorang asy'ari, ya. Tapi di dalam ketika menjelaskan subjektivitas pembahasan fikih, beliau mengunggulkan secara tidak langsung, secara tersirat, beliau mengunggulkan madhab fikih yaitu Imam Asy-Syafi'i sesuai dengan madhabnya. Belum lepas dari cerita Israiliyatnya. Di dalam kitab tafsir juga terdapat Israiliyat. Al-Baghawi dalam kasus Israiliyat tergolong orang-orang yang mau menerima dengan menekan kelonggaran. Tapi di sini Israiliyat yang dimaksudkan oleh Al-Baghawi tanpa diberikan komentar, beda sama Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir itu diberikan komentar, riwayatnya juga dituliskan kemudian diberi komentar, gitu. Mungkin dari kami hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.